Apa kabar para sahabat? Kita berjumpa lagi di dalam anamnesis episode ke-25. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, tetap dinaungi tangan kasih Allah yang penuh kuat kuasa itu. Kalau kepada para sahabat ditanyakan, apa sih yang paling sahabat perlukan dalam hidup ini? Mungkin jawabannya bisa beragam. Kesehatan, kecukupan materi, kebahagiaan, dan yang sebagainya. Nah, lagu yang akan kita nikmati dalam anamnesis episode ke-25 dan yang melaluinya kita bersama akan belajar untuk terus bertumbuh di dalam iman, mengajak kita untuk mempertimbangkan ulang jawaban kita atas pertanyaan, apa yang paling kuperlukan dalam hidup ini? Secara khusus, lagu ini, tayangan ini, saya persembahkan bagi sahabat saya, Martin Panggabean, yang sekarang harus bergumul keras dengan kanker yang diidapnya. Mari kita nikmati I Need Thee Every Hour.
Lagu I Need Thee Every Hour diciptakan oleh Annie Sherwood. Ia lahir tanggal 28 Mei tahun 1835 di Hoosick, New York. Annie menempuh pendidikan dasar di sekolah umum, lalu melanjutkan di Troy Seminary, tetapi ia tidak menyelesaikan studinya. Namun, sejak kecil, Annie suka membaca dan menulis. Dalam usia 14 tahun, dia sudah menulis puisi yang dimuat dalam surat kabar Troy, New York. Puisinya itu segera menarik perhatian banyak orang. Dan tidak lama sesudah itu, menyusullah beberapa puisi lain yang diciptakan oleh Annie dan dimuat di berbagai surat kabar lokal. Tahun 1859, Annie menikah dengan Charles Hale Hawkes, dan dalam pernikahan itu mereka dikaruniai 3 orang anak. Bulan Januari tahun 1865, Annie sekeluarga pindah ke Brooklyn. Di sana mereka bergereja di Hanson Place Baptist Church. Pendeta gereja itu, Dr. Robert Lowry, adalah juga seorang penulis lagu-lagu himne. Tahun 1868, Pendeta Lowry yang mengetahui bakat kapasitas Annie di dalam menulis puisi, mendorongnya untuk mulai menulis syair untuk himne dan berjanji akan menciptakan melodi musik bagi syair yang diciptakan oleh Annie. Annie mengikuti saran pendetanya. Tahun itu juga ada beberapa syair himne yang ia ciptakan. Mengenai himne I Need Thee Every Hour yang tercipta pada bulan Juni tahun 1872, Annie memberikan testimoni sebagai berikut. Suatu pagi cerah di bulan Juni, sebagai seorang istri dan ibu yang berumur 37 tahun, aku disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Tiba-tiba aku dipenuhi oleh rasa kedekatan dengan Tuhan. Aku bertanya-tanya dalam hatiku, bagaimana mungkin ya seseorang bisa hidup tanpa Tuhan? Baik dalam keadaan kesukaan maupun di dalam penderitaannya. Kata-kata ini, I need thee every hour, seketika memenuhi pikiranku. Aku segera duduk menghadap jendela yang terbuka. Ku ambil pensil dan mulai menuliskan syair I need thee every hour. Aku sungguh menyadari kepuasan yang luar biasa bahwa aku diperkenan Tuhan menuliskan himne I Need Thee Every Hour, dan bahwa itu menghembus ke dalam dunia di atas sayap kasih dan sukacita, bukan lahir dari ketertekanan karena kesedihan pribadi seperti yang kemudian banyak orang mengasosiasikannya manakala menyanyikan lagu itu. Jadi, para sahabat, ketika menciptakan lagu itu, bagi Annie, itu adalah cerminan kasihnya kepada Tuhan dan sukacitanya karena Tuhan berkenan mengasihi dia. Gambaran kerinduannya untuk selalu ada bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan. Karena hanya di dalam Tuhan dia menemukan kedamaian. Respon terhadap pertanyaan yang berkecamuk dalam hatinya, bagaimana mungkin orang tidak memerlukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya? Nampak dalam ungkapan I need thee yang diulang sebanyak tidak kurang dari 20 kali sepanjang 5 bait lagu ini. I need thee, oh I need thee
every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. Annie kemudian menyerahkan lagu itu, syair yang dibuatnya itu, kepada pendeta Lowry yang saat itu sudah menjadi guru besar di University of Lewisburg, Pennsylvania. Lowry kemudian menambahkan refrain pada lagu itu dan menciptakan melodinya. Lagu ini dimasukkan dalam buku New Sacred Song, sebuah koleksi lagu-lagu himne yang khusus dipersiapkan untuk acara National Baptist Sunday School Convention di Cincinnati, Ohio, tanggal 20 sampai dengan 22 November tahun 1872. Music director dalam kegiatan itu adalah William Doen, dan Dr. Robert Lowry menjadi pembicara tamu. Lagu I Need Thee Every Hour pertama kali dipublikasikan secara luas di dalam buku nyanyian Royal Diadem for Sunday School yang diterbitkan oleh penerbit Bigelow and Main tahun 1873 dari kota New York, lengkap dengan kelima baitnya. Kemudian himne ini diadopsi di dalam lagu-lagu yang dikompilasikan, dikumpulkan oleh Ira Sankey, seorang komposer lagu gospel, lagu himne yang sering bekerja sama dengan pendeta Dwight L. Moody. Dan lagu itu juga digunakan dalam kebaktian-kebaktian penginjilan yang diselenggarakan. Di dalam autobiografinya, Sankey mengatakan bahwa untuk pertama kali ia menyanyikan lagu ini dalam sebuah perkumpulan yang diselenggarakan Dwight L. Moody di East End of London. Lalu lagu ini dimuat dalam edisi pertama buku yang disusun Ira Sankey, yaitu Gospel Hymns and Sacred Songs, yang diterbitkan di Amerika tahun 1875. Lalu disusul tahun 1877 dimuat dalam serial Later Songs and Solos yang diterbitkan oleh penerbit Morgan and Scott di London, Inggris. Para sahabat, tahun 1888, Charles, suami Annie, meninggal dalam usia 55 tahun. Setelah peristiwa itu, Annie memberi kesaksian. Semula aku tidak mengerti mengapa lagu I Need Thee Every Hour begitu menyentuh denyut hati kemanusiaan. Baru kemudian, setelah aku sendiri mengalami awan kegelapan yang menyelimutiku, bayang-bayang kehilangan yang sangat besar setelah aku kehilangan suamiku. Aku memahami bahwa ada kekuatan yang memberi penghiburan di dalam kata-kata yang Tuhan izinkan aku untuk menuliskannya dan membagikannya dulu pada saat aku mengalami manisnya kehidupan dalam rasa aman dan rasa damai. Para sahabat, Annie Sherwood Hawkes, ia telah menulis lebih dari 400 teks himne. Namun, nampaknya lagu I Need Thee Every Hour adalah satu-satunya lagu yang masih dinyanyikan oleh banyak orang hingga saat ini. Annie yang meninggal tanggal 3 Januari tahun 1918 di Bennington, Vernon. Kita melihat ada pergeseran dalam pemaknaan sang pencipta atas lagu ciptaannya sendiri. Tapi menurut saya tidak ada yang salah dengan hal itu. Pemaknaan ini pada awal ia menciptakan lagu I Need Thee Every Hour
adalah sebagai respon atas ketidakmengertiannya. Bagaimana mungkin orang bisa tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya? Nah, bukankah itu adalah sesuatu yang sangat valid, mengingat dirinya saat itu dipenuhi oleh rasa kedekatan yang luar biasa akan Tuhan. Buat saya, pertanyaannya itu tetap valid juga untuk masa kini. Bagaimana mungkin orang bisa tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya? Ketika kemudian Annie diliputi awan kedukaan, ia menemukan sisi lain dari lagu ciptaannya. Bagaimana sesungguhnya lah kekuatan untuk mengatasi kedukaannya, rasa kehilangannya, ia temukan hanya di dalam kehadiran Tuhan di hidupnya. Di sini menggema seruan pemazmur seperti dicatat Mazmur 22 ayat 19. Tetapi Engkau ya Tuhan, janganlah jauh ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Bukankah itu yang membuat lagu ini masih tetap relevan bagi setiap anak Tuhan, bahkan di sepanjang masa? Hidup kita tidak akan luput dari rupa-rupa kesesakan, kesusahan, penderitaan dalam berbagai bentuknya. Lagu ini mengingatkan kita tentang siapa sesungguhnya yang kita perlukan di tengah berbagai kesesakan itu. Mengajak kita untuk datang kepadanya, memohon kehadirannya di dalam segala keadaan di setiap waktu. Di dalam cetakan pertama lagu ini, yaitu kumpulan Royal Diadem for the Sunday School, disertakan ayat di bawah judul I Need Thee Every Hour. Tercetak ayat dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam teks Injil Yohanes pasal 15, Yesus menekankan pentingnya bersandar kepada Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya, menaati perintah-Nya. Hanya dengan melakukan hal-hal ini, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus akan mengalami damai sejahtera dalam segala keadaan dan tetap berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Para sahabat pasti tahu terjemahan lagu ini di dalam bahasa Indonesia. Tahu kan? Ya, judulnya Ya Tuhan Tiap Jam. Kita temukan itu dalam kumpulan Kidung Jemaat nomor 457. Kita akan menikmati lagu Ya Tuhan Tiap Jam kembali lewat alunan suara sahabat saya Herlin Pirena. Ya
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam segala keterbatasan yang ada pada diri kami, maka ada banyak hal yang kami tidak sanggup untuk hadapi. Ada banyak beban yang kami tidak mampu untuk pikul. Maka kami bersyukur bahwa kami telah menjadi milik kepunyaan-Mu di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Engkau yang selalu menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar seru doa kami. Engkau yang senantiasa mau hadir, menapaki langkah-langkah kehidupan bersama dengan kami. Ya Bapa, sungguh kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau tiap jam, tiap waktu. Sebab kami tahu di luar Tuhan kami tidak mungkin bisa mendapatkan damai sejahtera di tengah segala kesesakan kehidupan ini. Maka Bapa, mampukan kami untuk tidak cuma menyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, kuperlukan Kau tiap jam. I need Thee every hour. Tapi kami juga mau sungguh-sungguh memberi diri kami hidup senantiasa di dalam-Mu melalui Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Sebab sesungguhnya lah di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode ke-25 ini. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan tetap beserta kita.